Polisi Iran menangkap sebanyak 21.000 tersangka selama konflik 12 hari antara Teheran melawan Israel dan Amerika Serikat. Kabar itu menurut media pemerintah yang mengutip seorang juru bicara penegak hukum. Menyusul serangan udara besar-besaran Israel yang menewaskan pejabat tinggi militer dan ilmuwan serta ratusan warga sipil, pasukan keamanan Iran memulai kampanye penangkapan yang meluas, disertai dengan peningkatan kehadiran di jalan yang berpusat di sekitar pos pemeriksaan dan laporan publik. Amerika Serikat juga melakukan serangan ekstensif terhadap situs nuklir Iran selama konflik atas nama Israel. Warga negara Iran diminta melaporkan setiap individu yang mereka anggap bertindak mencurigakan. Terdapat peningkatan 41% laporan dari publik yang menyebabkan penangkapan 21.000 tersangka selama perang 12 hari. Ia tidak menyebutkan dugaan apa yang dituduhkan kepada mereka yang ditangkap, tetapi Teheran sebelumnya telah berbicara tentang orang-orang yang menyebarkan informasi yang mungkin telah membantu mengarahkan serangan Israel. Sejak akhir Juni, Iran telah mengeksekusi 7 orang yang dihukum karena menjadi mata-mata untuk Israel. Konflik Israel-Amerika-Iran juga menyebabkan peningkatan laju deportasi pengungsi dan migran Afghanistan yang diyakini berada di Iran secara ilegal. Lembaga-lembaga bantuan melaporkan otoritas setempat juga menuduh beberapa warga negara Afghanistan menjadi mata-mata untuk Israel. Penegak hukum menangkap 2.774 migran ilegal dan menemukan 30 kasus keamanan khusus dengan memeriksa ponsel mereka. Sebanyak 261 tersangka spionase dan 172 orang yang dituduh merekam tanpa izin juga ditangkap, ungkap juru bicara tersebut. Montazerul Mahdi tidak merinci berapa banyak dari mereka yang ditangkap telah dibebaskan. Ia menambahkan kepolisian Iran menangani lebih dari 5.700 kasus kejahatan siber, seperti penipuan daring dan penarikan dana tanpa izin selama perang, yang menurutnya telah mengubah dunia siber menjadi medan pertempuran yang penting. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia berencana menyelenggarakan perundingan tingkat tinggi berikutnya mengenai konflik Ukraina dengan tujuan mempertemukan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Trump menyampaikan pernyataan tersebut dalam konferensi pers menjelang pertemuannya dengan Putin pada 15 Agustus di negara bagian Alaska, Amerika, untuk membahas kemungkinan penyelesaian konflik. Pertemuan berikutnya akan berlangsung dengan Zelensky dan Putin atau Zelensky, Putin, dan saya. Saya akan hadir jika mereka membutuhkannya, ujar Trump. Dia menambahkan, tetapi saya ingin pertemuan antara kedua pemimpin itu diatur. Trump mengatakan Zelensky tidak diundang ke pertemuannya dengan Putin pada hari Jumat. Dia tidak terlibat, ujar Trump. Saya akan mengatakan dia bisa pergi, tetapi dia telah menghadiri banyak pertemuan. Anda tahu, dia telah berada di sana selama 3,5 tahun. Tidak ada yang terjadi. Moskow telah lama menuduh Zelensky mengingkari janjinya dan memperpanjang konflik yang tidak dapat dimenangkannya secara tidak perlu. Presiden Rusia mengatakan ia pada prinsipnya tidak menentang pertemuan dengan Zelensky, tetapi menegaskan kondisi tertentu harus diciptakan agar pertemuan itu dapat terlaksana. Putin juga meragukan kapasitas hukum Zelensky untuk menandatangani perjanjian yang mengikat, karena masa jabatan presiden pemimpin Ukraina tersebut berakhir tahun lalu, dan ia menolak mengadakan pemilihan umum baru dengan alasan darurat militer. Hal ini mendorong Moskow untuk menyatakan Zelensky tidak sah. KTT mendatang antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan mitranya dari Amerika, Donald Trump, merupakan kemenangan pribadi bagi pemimpin Rusia tersebut. Itu diungkapkan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky. Trump dijadwalkan akan menjamu Putin untuk berunding di Alaska pada hari Jumat. Berbicara kepada media pada hari Selasa, Zelensky mengklaim pertemuan tersebut menandai berakhirnya isolasi internasional Rusia atas konflik Ukraina. Putin akan bertemu Trump di tanah Amerika Serikat, dan saya menganggap ini sebagai kemenangan pribadinya, kata Zelensky. Ia menambahkan bahwa Moskow juga telah berhasil menunda sanksi.
yang tampaknya merujuk pada ultimatum 10 hari yang dikeluarkan Trump kepada Rusia pada akhir Juli. Presiden Amerika Serikat mengumumkan pertemuan yang sangat dinantikan dengan Putin minggu lalu dan mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut akan berlangsung di Alaska. Gedung Putih mengonfirmasi pada hari Selasa bahwa kota Anchorage akan menjadi tuan rumah KTT tersebut. Dan meskipun lokasi pastinya belum disebutkan, laporan media menyebutkan bahwa lokasi tersebut adalah pangkalan militer Elmendorf-Richardson. Baik Washington maupun Moskow bersikap hati-hati terhadap ekspektasi, mengisyaratkan bahwa KTT tersebut kemungkinan akan menjadi acara tingkat tinggi pertama dalam serangkaian perundingan alih-alih menghasilkan terobosan langsung. Perundingan tersebut diperkirakan akan berfokus pada konflik Ukraina, serta berbagai isu bilateral Rusia-Amerika yang lebih luas. С праздником вас! С днем Великой Победы! Ура! Kami berharap pertemuan tingkat tinggi yang akan datang akan memberikan dorongan bagi normalisasi hubungan bilateral yang akan memungkinkan kami untuk bergerak maju dalam beberapa isu, ujar Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov. Gedung Putih juga tampaknya meremehkan ekspektasi dengan Sekretaris Pers Karoline Leavitt mengatakan bahwa pertemuan tersebut akan menjadi latihan mendengarkan bagi Trump. Lihat, hanya satu pihak yang terlibat dalam perang ini yang akan hadir. Jadi ini saatnya Presiden pergi dan mendapatkan sekali lagi pemahaman yang lebih kuat dan lebih baik tentang bagaimana kita bisa mengakhiri perang ini, kata Leavitt. Trump sangat tersanjung bahwa satu negara bagian Amerika Serikat akhirnya dipilih sebagai tempat pertemuan. Dan ia menantikan untuk menjamu Presiden Putin di tanah Amerika, ujarnya kepada para wartawan dalam pengarahan di Washington. Sebelumnya, Moskow mengungkapkan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio melalui telepon untuk membahas beberapa aspek dari pertemuan puncak yang akan datang, tetapi tidak memberikan detail apapun tentang percakapan mereka. Patut kita tunggu apa yang akan terjadi ke depannya setelah pertemuan antar negara adikuasa tersebut. Apakah solusi gencatan senjata Rusia dan Ukraina maupun Israel-Amerika-Israel tercipta? Dan hasilnya nanti tentu akan ada suatu perubahan besar dalam geopolitik internasional